Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dari kelas Hukum Ekonomi Syariah B, nomor induk mahasiswa 1221077. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam mata kuliah fikih ibadah mengenai fikih kurban dan fikih akikoh. Teman-teman bisa menyimak video penjelasan saya yang sudah saya sampaikan dalam PPT kali ini. Terima kasih. Pengertian kurban dan akikoh. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah takarub. Kata kurban sendiri berasal dari kata koruba, yang mempunyai arti dekat. Kurban merupakan salah satu cara guna mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu pada hari-hari tasyrik, pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah. Ibadah kurban juga salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu, sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Disyariatkan kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk rasa syukur kepada Allah, dan bentuk ketaatan kepada Allah. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berkurban yang berarti menyembelih binatang. Dan pengertian akikoh adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Term akikoh berasal dari bahasa Arab al-akikoh yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Dan menurut bahasa, akikoh berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Ada juga menurut para ulama bahwa pengertian akikoh secara etimologis adalah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Dasar hukum berkurban dan akikoh. Dasar hukum keduanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Untuk dasar hukum berkurban terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 dan Quran surat As-Saffat ayat 102. Saya akan membacakan ayat Al-Ma'idah ayat 27 dan surat As-Saffat ayat 102. Silahkan teman-teman bisa menyimak dari mushaf masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbuhuka fanzur mada tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini adalah Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah termasuk kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang akan disembelih. Kemudian Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Dan pada ayat ini dikisahkan dari sosok Habil dan Qabil, putra Nabi Adam.
Kemudian untuk dasar hukum akikoh terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 33 dan Quran surat Al-Hajj ayat 78. Saya akan membacakan Quran surah Al-Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum fakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memberdayakan kamu dan jangan pula penipu syaitan memberdayakan kamu dalam menaati Allah. Dan yang terakhir ada Quran surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wa huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi wa fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama yang tuamu berikan, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Lanjut, kemudian ada hukum kurban dan akikoh. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Dan hukum akikoh menurut mazhab Hanafi menyebutkan bahwa hukum melaksanakan akikoh adalah mubah, bukan sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, Abu Thawr dan jumhur ulama, mereka menyebutkan bahwa hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Serta menurut Imam Malik, hukum akikoh yakni sunnah yang harus dikerjakan. Sebenarnya untuk hukum kurban menurut Imam Hanafi adalah wajib. Kemudian ada sejarah kurban dan akikoh. Sejarah ibadah kurban ini dapat dilacak jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yakni saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Suatu waktu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya Nabi Ismail. Mimpi itu ia dapatkan pada 8 Zulhijjah. Ia kemudian merenungi arti mimpinya tersebut. Momen perenungan Ibrahim itu diabadikan sebagai hari tarwiyah dalam Islam. Dalam bahasa Arab, rawa yurawi tarwiyatan berarti merenung. Pada hari tarwiyah atau 8 Dzulhijjah ini, umat Islam dianjurkan berpuasa, dilanjutkan dengan hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
yang merupakan peringatan atas ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah keesokan harinya. Nabi Ibrahim mengetahui atau arafa bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulannya bahwasanya Allah menginginkan ia menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Lanjut, Allah menggambarkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Yang pada ayat ini pada ayat 102 Allah berfirman, maka tak kala anak itu sampai pada umur yang layak, berusaha bersama-sama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dengan penuh ketaatan kepada Allah, Ismail menerima perintah tersebut. Namun saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas yang bulunya panjang, tebal dan keriting. Dan kemudian lanjut ke sejarah akikoh. Akikoh sudah dikenal di kalangan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Al-Marwadi mengatakan akikoh adalah kambing yang disembelih pada hari kelahiran anak yang bangsa Arab sudah melakukannya sebelum datangnya Islam. Waliullah Ad-Dahlawi mengatakan perlu diketahui bangsa Arab biasa melakukan akikoh untuk anak-anak mereka. Akikoh adalah perkara yang biasa dilakukan dan merupakan sunnah yang ditekankan pelaksanaannya atau sunnah muakkad. Pada akikoh terdapat berbagai kemaslahatan finansial, psikologi, dan sosial. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membiarkannya, mengerjakannya, dan menganjurkan masyarakat untuk ikut melakukannya. Lanjut, Abdullah bin Buraidah berkata, aku mendengar bapakku, yaitu Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, di zaman jahiliyah apabila salah seorang dari kami memperoleh anak, dia menyembelih seekor kambing lalu melumuri kepala anaknya dengan darah kambing tersebut. Setelah datangnya Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur rambut si anak lalu mengolesi kepalanya dengan minyak za'faran. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talqis Al-Habir mengatakan sanadnya sahih. Yang terakhir adalah poin waktu melaksanakan kurban dan akikoh. Waktu pelaksanaan kurban adalah pada hari ke-10 bulan 12, yakni bulan Zulhijjah atau kita kenal dengan hari raya Idul Adha. Dan untuk pelaksanaan waktu akikoh adalah hari ke-7 setelah melahirkan jika memungkinkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap anak itu tergadai dengan hewan akikohnya, disembelih darinya pada hari ke-7 dan beliau dicukur dan diberi nama. Sebenarnya pada pelaksanaan akikoh bisa hari ke-14, bisa hari ke-21 setelah kelahirannya jika memungkinkan. Namun ada pendapat para ulama juga bisa dilaksanakan setelah kita dewasa dan pada waktu yang telah ditentukan oleh kita sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.